Welcome to Ecclesias Podcast. Ya, terima kasih teman-teman yang selalu senantiasa untuk mendengarkan episode demi episode di Ecclesias Podcast. Nah, bulan ini kita hadir kembali dengan tema yang baru, dengan pembahasan yang juga baru. Kita hadir dengan tema apa nih? Sebenarnya nggak baru-baru amat sih, soalnya kita masih melanjutkan dari tema bulan lalu, yaitu Walking with God Through Suffering and Pain. Yang part kedua tentunya. Oke. Nah, sudah kedengeran. Pasti yang para pendengar yang sering mendengarkan podcast sudah nggak asing dengan suara kita berdua ya. Yoi, tentu saja. Siapa lagi kalau bukan aku, Jonathan dan Jorgi. Oke. Nah, kali ini kita juga hadir dengan pembicara yang lain tentunya dari episode atau season yang bulan lalu. Kali ini kita ditemani oleh pembicara kita, kakak kita, yaitu Kak Arumi. Hai, Double J. Kan Jorgi Jonathan. Iya. Oke. Iya. Gimana Cek kabarnya sepanjang hari ini, minggu ini? Oh, tetap luar biasa, seperti biasa. Karena Tetap senang luar juga biasa. karena kita udah episode berapa ya nih ya? Ini BTW kita udah 52 lebih loh, Ji. Kita 52 udah ya? terasa udah setahun, Ji. Itu dia George. Makanya aku semangat nih mau podcast kita kali ini karena udah lama banget dan teman-teman ini terus setia ya dengerin kita ya. ya, dan harapannya podcast ini terus berlangsung sampai seterusnya. Amin. Amin. Nah. Oke. Gimana nih Jor? Kayaknya udah cukup kok kita basa-basinya kok. Kita langsung Iya. masuk aja ke pembahasan kita Ya. di subtema yang pertama, yaitu The Survivor. Wah, oke, baiklah. Apa Nah, nih? C, sebelumnya aku mau tanya nih C. Menurut CC kita bicara tentang The Survivor. Menurut CC kata survivor atau survive sendiri itu apa ya dari sudut pandang CC sendiri? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan Ya. namanya survive kan bertahan ya. Iya. Bertahan, tapi nggak hanya sekedar bertahan. Nah, aku sih pengen jelasin kata survive. Ini survive untuk menghadapi kehidupan gitu ya. Kalau aku sih kasih definisi ini untuk bikin kita gampang, aku tuh terinspirasi dari satu film Jorgi sama Jojo. Nama filmnya itu judulnya The Infinitive Storm. Pernah nonton nggak? Aku nggak pernah sih. iya ya? nggak pernah juga aku. Iya. Aku juga nggak nonton full kok sebenarnya. Itu film yang dibintangin sama Naomi Watts, ya kan artis Hollywood yang udah kalibernya udah tinggi lah. Nah, dia itu di film itu digambarkan profesinya sebagai pendaki gunung. Suatu kali dia pergi ke satu gunung yang ternyata lagi musim dingin. Nah, ketika dia lagi musim dingin dia tetap untuk jalan ke atas. Enggak jalan ke atas, lebih tepatnya mau balik ke pulang gitu kan. Nah, dalam perjalanan dia ketemu sama satu pendaki yang ternyata tersesat di sana dalam kondisi sudah hipotermia ya, karena udah di es kan sepanjang hari itu dia udah hampir mati gitu. Nah, si Naomi Watts ini akhirnya memutuskan untuk bawa si pria itu pulang. Ya walaupun dalam perjalanan si pria itu kadang-kadang udah lepasin lah, aku mau mati aja di sini gitu kan. Tapi si Naomi Watts nih yang di saat itu dia bermain sebagai perannya sebagai pam gitu kan. Dia bilang, "Enggak, kita bisa turun ini dengan selamat." Jadi walaupun mereka harus sampai masuk ke istilahnya kayak lubang ada di gunung es itu, ada lubang, dia jatuh terperosok, dia terguling-guling di jurang karena semua ketutup es, tapi dia nggak menyerah gitu loh saat jatuh. Ya dia nggak seperti si cowok yang dia selamatkan itu, tapi dia bertahan. Dan satu hal bahwa enggak, kita pasti akan turun dan pulang. Nah itu, jadi kalau ambil dari film itu, survive tuh begitu. Jadi nggak hanya sekedar ya pokoknya gue hidup aja lah dan gak berkarya apa-apa dalam hidup ini, enggak begitu. Karena yang namanya survive itu artinya dia juga enggak hanya sekedar bertahan, tapi juga berjuang gitu loh, do something gitu, untuk membuat kehidupannya lebih baik, untuk membuat dia bisa berkarya dengan baik.
Itu sih. Oh, soalnya kalau yang ada di sudut pandangku secara pribadi, mungkin juga teman-teman para pendengar yang mengerti mungkin hanya sekedar survive itu yang penting gue hidup, yang penting gue nggak kena sebuah problem atau kena sebuah problem pun aku tetap kekeh berjuang hanya sampai di situ aja, tapi bertahan lah lebih tepatnya. Tapi dia tidak ada action berikutnya untuk yang tadi yang Cici sampaikan tadi, do something. Jadi dia hanya berhenti pada saat bertahan gitu aja. Berarti nggak cuma sampai di situ ya, Ci ya. Iya, karena kadang bertahan tuh kan ya ada yang orang bertahan dengan kondisi pasrah-pasrah aja ya. Ya. Misalkan ya aku fresh graduate, kampusku ya biasa-biasa, nggak terkenal. Ya kalau kerja terus juga dapat kerjaan biasa-biasa, gajinya nggak usah UMR, ya udah yang penting hidup gitu. Nah itu kan juga hidup, tapi kurasa kalau itu nggak bisa kita golongkan itu bertahan gitu. Jadi hanya sekedar menjalani kehidupan yang ada. Ketika ada tekanan yang lebih khusus lagi ke dia, udah pasti langsung stres. Gitu sih, gitu ya kalau menurutku ya. Ada jenis-jenis orang yang merasa bahwa ya pokoknya menjalani kehidupan ini namanya juga survive. Tapi enggak sih, kata survive itu akar katanya bukan hanya sekedar bertahan tapi berjuang untuk bisa bertahan. Gitu. Kalau dalam pandanganku. Jadi kalau seseorang itu mau dikatakan sebagai the survivor, itu adalah orang yang benar-benar ketika dalam kondisi apapun dia berjuang untuk bisa bertahan dan hidup dengan lebih baik gitu. Enggak hanya cuma tinggal terima-terima aja kondisi-kondisi hidupnya. Iya sih, aku kalau kepikiran kata survivor ini sebenarnya lebih mungkin langsung terlintas di pikiranku itu kayak orang yang berhasil sembuh dari kanker sih. Kayak survivor kanker, misalnya kanker payudara atau kanker apa gitu kan, biasanya kan orang kalau udah wis kena kanker terus menjalani kemoterapi. Nah, kalau orang berhasil sampai menjalani setiap proses sampai dia benar-benar sembuh kan bisa dianggap survivor ya, Ci ya. Betul. Karena kan untuk melewati masa itu dia harus actionnya ada ya. Melawan rasa sakit itu loh ya. Jadi itu kan perjuangan sebenarnya. Iya. Orang proses kemoterapi kan gak enak tuh. Mesti mungkin kita kan gak pernah ngerasa, tapi kalau kita dengar cerita-cerita kan sakit dan dia kan berjuang gak cuma tetap hidup aja, dia gak cuma maksudnya dia kan kanker, oh ya wis aku kena kanker ya wis lah, nek wis wayahe ya wis ngono mungkin. Tapi kan dia kan berjuang gimana sih biar aku bisa sembuh dari penyakit kanker ini. Iya. Walaupun lah ada judgement tertentu, hidupnya orang ini nggak lama gitu. Iya, termasuk malahan dokternya ya. Malahan dokternya kadang-kadang dia bisa ngejudge pasiennya umurnya sekian, padahal mungkin itu jawabannya ditunggu-tunggu sama pasien. Dokter kan harusnya memberikan semangat, malah dokter nggak segan-segan malah judgement bikin dia makin down. Itu yang mungkin bikin dia harus mikir ya, aduh ya apa ini aku harus berjuang kok sekitarku gak ada yang support aku, ini apa. Ya, tapi kadang-kadang yang dibilang dokter tuh ya bukan hanya sekedar judgement ya, tapi kan secara medis, secara jadi medis, jadi kan ya bisa dikatakan hampir bener lah. Tapi kan letak survive-nya adalah ketika ada satu kebenarannya begitu dan dia tetap katakan ya udah kita berjuang sebisa kita gitu, walaupun nanti pada akhirnya meninggal ya, tapi dia tetap dikatakan sebagai seorang pejuang lah. Oke C, kalau tadi kita sudah membahas demikian rupa arti survive, nah kita kan mungkin tadi membahasnya orang-orang yang mungkin survive. Nah tapi kan pasti ada orang yang nggak survive dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, tekanan, dan segala kesulitan-kesulitannya. Nah mungkin kalau menurut Kak Rumi mungkin ada penyebabnya nggak sih kalau orang itu bisa sampai menyerah gitu? Penyebab orang menyerah banyak ya. Bisa jadi karena memang dia istilahnya karakternya
Jadi dia tidak dibentuk dalam lingkungan keluarga yang memang survivor gitu loh. Jadi orang ini adalah orang yang mungkin dari kecil tuh dimanja sama papa mamanya, nggak dibiarin berjuang, nggak ngerti rasanya kalau misalkan mau dapat satu mainan Lego tuh dia harus yang berdoa nabung, terus kemudian nggak jajan ini dan itu untuk bisa beli gitu. Tinggal ngomong aja papa mamanya minta Lego, datang besoknya. Nah itu kan melatih mental seseorang ya. Jadi ketika mental yang terlatih itu adalah mental yang kayak gitu, yang gampang banget mendapatkan apa yang dia inginkan, ya daya juangnya juga rendah. Nah, jadi banyak sih ya aspek orang nggak mau survive. Pertama karena memang dia nggak punya daya juang karena bentukan lingkungannya. Yang kedua mungkin dia sudah dibatas di titik keputusasaan. Udah cari jalan ke sono gagal semua. Nah akhirnya dia milih untuk ya udahlah nggak usah survive gitu. Atau ada ketakutan masa lalu. Misalkan dia lihat ada keluarganya yang mengalami permasalahan yang serupa dengan dia dan dia lihat mereka tidak bisa menghadapi situasinya. Kalau mereka aja nggak bisa apalagi aku. Nah gitu. Jadi itu self judgment itu yang besar yang ada dalam dirinya dia itu yang bisa membuat dia sulit untuk survive. Jadi kebanyakan tuh orang-orang yang nggak bisa survive itu memang faktor luarnya tuh sedikit, tapi faktor dari dalam diri orang itu yang paling banyak. Oke, ya. Kalau kita bicara masalah yang tadi disampaikan Jorgi, kan banyak orang penyebab orang nggak bisa survive kan bisa jadi adanya keputusasaan yang tadi Cici sampaikan. Bisa juga pengaruh lingkungan bikin dia pada akhirnya menyerah. Padahal pada awalnya mungkin bisa jadi orang itu lagi semangatnya berjuang nih. Yeah. Cuma kan kita nggak bisa pungkiri lingkungan sekitar kan juga lama-lama kan menggerus setiap apa yang kita miliki. Potensi kita untuk survive, potensi kita untuk melakukan banyak hal yang membuat kita supaya bisa survive, akhirnya tergerus, akhirnya kita putus asa, menyerah di tengah perjuangan yang ada, padahal aslinya masalah atau kendala ataupun apapun itu belum selesai, belum clear dalam kehidupan kita. Tapi kita geser sejenak, apakah kira-kira dampak yang dialami ya ketika orang itu nggak survive dalam hidupnya, ekstrimnya apa sih? Bisa jadi orang itu gimana? Orang yang nggak survive dalam hidupnya bisa berdampak apa? Ya dia nggak akan jadi seseorang yang sukses. Maksudnya dia nggak bisa jadi orang yang besar dalam tanda kutip. Maksudnya dia nggak bisa jadi leader, nggak bisa jadi orang yang hebat gitu. Karena setiap leader yang sukses itu pasti karena daya juangnya tinggi. Lihat Presiden Soekarno, ya kan, walaupun dengan ideologi Pancasila waktu itu juga banyak sekali pro kontranya, tapi sih dia bisa, maksudnya salah satu yang membuat negara kita settle itu juga karena ideologi yang beliau punya, yang juga tidak mudah gitu loh. Dia harus punya keberanian untuk lawan Amerika yang waktu itu negara adidaya, ya kan? Ya sesuatu seperti itulah. Jadi kalau misalkan orang yang tidak survive dalam hidupnya, ya udah hidupnya flat aja gitu. Dan kadang-kadang hidup yang flat ini dipilih loh anak-anak muda zaman sekarang. Yang penting nggak usahlah hidupnya nggak terlalu bergejolak. Yang bukan tipe-tipe adventurer gitu, yang ya pokoknya tinggal kerja, pulang, tidur. Tanggal 25 dapat gaji sih. Tanggal 25 dapat gaji, besok repeat ulang. Iya, besok nonton dulu ya apa exorcism. Ya, Exorcis. Ya nonton dulu, terus besok kerja, lembur. Ya kayak gitu aja terus sampai ketemu pasangan hidup, nikah, ya udah kayak gitu aja terus. Itu. Jadi mengulang kehidupan yang seperti itu tanpa ngerti maknanya sebenarnya ada loh tujuan-tujuan yang Tuhan mau dalam hidup seseorang tuh untuk dicapai. Gitu. Jadi ya dampaknya ketika orang nggak mau survive, ya udah hidupnya akan flat aja. Dan bahkan ada banyak peluang-peluang untuk dia jadi sukses yang nggak bisa dia ambil, ya karena dia nggak mau. Kehilangan peluang berarti ya dia. Iya, aku kalau dengar ini ingat
film Spider-Man, ingat nggak? Spider-Man Yang itu mana? waktu yang mana ya? Yang apa namanya? Yang dia dosennya yang punya itu. Oh ya Apa tuh? ya yang sih pertama namanya? yang lawan Itu Octopus dokter Oh, ya. Octopus. Octopus, Ah, ya. itu kan dia bilang si siapa namanya ini? Siapa namanya? Peter Parker. Si Peter Parker nih, kamu tuh pinter, tapi kamu males. Dia bilang begitu, karena suka terlambat kan, setiap kali kelas kan dia suka telat gitu. Jadi maksudnya tanpa lihat sisi yang lain karena dia memang berjuang untuk dunia, tapi maksudnya orang-orang yang memang punya potensi untuk maju, tapi kemudian tidak mau berjuang, ya udah dia nggak akan jadi apa-apa. Padahal kalau dia pinter dan dia nggak males, menurut Dokter Octopus ini, siapa namanya waktu jadi dosen Anggap aja gitu. itu dia merasa bahwa ini Peter Parker ini bisa bakalan jadi ilmuwan hebat gitu loh maksudnya. Nah tapi kalau orang tuh nggak mau survive, nggak mau berjuang untuk meraih apa yang lebih baik dalam hidupnya, ya udah dia nggak akan kehilangan banyak kesempatan lah untuk sukses. Wah, mantap sih Ki. Ayo para pendengar, Iya, kalian sudah dapat. Udah bahas sampai Spider-Man ini Ya. loh. Kalian ngikutin gak Spider-Man? Pastikan kalian nonton ya. Ya, Supaya habis ini ada yang langsung nonton Spider-Man kok. Iya, wah. Tahun Terus abis ini nonton Spider-Man terus dicari iki menit berapa ya ngomong kayak gitu. Terus lek gak ada langsung dituntut ke Arumi. Mana gak ada Wah, ini di iya filmnya. bener. Ya, hati-hati, makanya. diinterupsi nanti C. Oh. Gak apa-apa teman-teman, damai kita ya. Ada kok, ada tapi. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah dengerin podcast yang bulan lalu dengan tema yang sama di part pertamanya, pasti teman-teman masih ingat kalau ada statement selama kita masih hidup, kita pasti akan mengalami pergumulan. Nah, aku mau tanya nih, Jay. Kalau kita menghadapi suatu pergumulan ini apakah ada masa expirednya? Kayak kalau makanan itu kan ada expirednya, udah gak bisa dimakan lagi. Atau ya selama seumur hidup kita bisa mengalami pergumulan yang sama itu. Iya. Kita kalau misalkan mau bahas tentang pergumulan, mesti ngerti dulu perspektif pergumulan dalam perspektifnya Tuhan. Langsung ya, Tuhan gak manusia. Iya. Kalau manusia tuh lihat pergumulan itu seperti kerikil-kerikil dan batu dalam hidup. Iya, kan? Ya sesuatu yang tujuannya apa ya, untuk membuat kita up and down lah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pergumulan dalam perspektif Tuhan tuh kasih pergumulan sebenarnya itu kayak sebuah tes gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman kuliah gitu kan, harus ambil 30 SKS gitu kan. Ya. Nah, ada mata kuliah A, ada ujiannya. Selesai mata kuliah A, kira-kira kita bisa dibilang lulus nggak? Belum ya? Belum. Kita masih harus ambil mata kuliah yang lain. Sampai 30 SKS itu terpenuhin. Ya. Gitu kan? Ya. Nah, kalau lulus tuh berapa SKS tuh? 144. 144 30 rek. Kuliah apa rek 30 itu? 144. Jadi, kalau mau ngomong tentang pergumulan dalam hidup manusia, itu ya pakai analogi itu aja. Kalau kita lagi mau kuliah, ya, kita mau lagi studi, kita kan ketika studi itu berubah status ya. Pertama jadi mahasiswa. Ketika lulus kamu dibilang sebagai sarjana akuntansi gitu kan. Ketika lulus udah graduation, kamu nggak dibilang lagi mahasiswa, kan nggak? Statusnya udah berubah menjadi lebih dewasa. Nah, ketika statusnya berubah menjadi lebih dewasa, ada satu perjalanan yang teman-teman mesti ikuti, ritme hidup yang mesti teman-teman ikuti, dan itulah pergumulan. Jadi mata kuliah yang ada di dalamnya, kalau misalkan gagal di mata kuliah itu, ulang kan? Ya. Nah, kalau misalkan plagiat gitu kan, papernya ya gagal di mata kuliah itu dan harus ngulang lagi. Nah, itu seperti pergumulan dalam hidup kita gitu loh. Tuhan itu mau kehidupan kita itu sampai pada akhirnya yang kita ini pertama adalah orang-orang yang namanya statusnya berdosa, yang kemudian pindah menjadi statusnya benar-benar adalah orang-orang pilihan Tuhan. Lah untuk sampai ke sana
itu mesti ada tes-tes yang harus kita lalui. Harus ada mata kuliah yang mesti kita lewati. Kalau ketika di mata kuliah tentang pengampunan kita gagal, ya udah Tuhan ulang lagi. Kita akan dikasih pergumulan yang sama yang kita sampai benar-benar bisa mengampuni orang itu. Baru kita nanti naik kelas, level up. Iya, jadi gitu. Sehingga kalau dibilang apakah ada expire date-nya? Ada. Saat kita sudah berjumpa dengan Yesus nanti pada akhirnya. Tapi enggak di sekarang-sekarang ini ya. Sudah mati coy. Udah mati ya. Ngono. Udah mati baru selesai. Jadi kalau misalkan sekarang masih umur 27, ya ampun anak kemarin sore bilang apa kabar gua yang udah 35 ya. Udah melewati banyak hal dan menurut Tuhan tuh belum selesai. Not finished yet gitu. Masih ada pergumulan itu akan terus kita alami sampai kita serupa karakter Kristus. Jadi mindsetnya nih, kita kalau ngomong apakah pergumulan ada expired date-nya, maka kita mesti ngomong bahwa ketika pergumulan itu kita lihat sebagai cara Tuhan untuk membentuk kita, membuat status kita yang jadi dari orang berdosa itu menjadi orang pilihan, expired date-nya nanti saat kita udah tutup usia. Oke. Jadi aku jadi ingat ini kok, temanku pernah bilang, seberat-beratnya ujian di sekolah, masih lebih berat ujian hidup. Iya, betul. Setuju aku kalau statementnya kayak gitu. Kalau ujian sekolah soalnya masih bisa nyontek, Jor. Oh iya. Kalau ujian hidup ya apa cara bisa nyontek? Copy paste caranya orang buat nyelesain belum tentu cocok. Belum tentu sama iya, cara menyelesaikannya. Iya, makanya. Bagus kan ya, otentik gitu ya jadinya Iya, ya. Harus betul. cari jalan sendiri ya. Iya ya, kalau dipikir-pikir setiap ujian kan ada jawabannya kalau di pelajaran ya. Tapi kalau di hidup kita nggak bisa nyontek ya. Masalah kita sama tapi cara jalan keluarnya bisa Belum beda-beda. tentu sama. Iya. Iya ya, keren ya. Ya karena dosen kita dosen di atas segala dosen yang nggak bisa siapin jawaban di Google. Oh iya, pakai ChatGPT ya gak bisa. Nggak terakomodir ya. Iya. Ya apa kamu tanya? Hebat banget ya kan. Gimana alat Tritunggal? Wah, Nggak keluar. wes gak metu kayaknya. Gak tahu sih, aku belum pernah nyoba. Ya, oke. Berarti jawabannya teman-teman, kalau misalnya ditanya pergumulan itu ada masa expirednya atau enggak, pasti ada. Kalau sudah tutup usia tapi guys. Kalau kalian masih belum tutup usia yang mendengarkan ini, jangan harap kalian mengucapkan statement masalahku sudah selesai. Belum tentu, masih ada. Iya, apalagi bilang kapan masalahku selesai ya kan? Gak akan selesai. Orang belum sempurna kan? Betul. Ya, kalau kita bicara tentang sebuah survive perjalanan kehidupan seseorang yang survive, kita berkacamata dari sebuah tokoh di Alkitab nih sekarang. Kalau misalnya kita lihat ada tokoh Alkitab yang aku mau singgung itu Nabi Nuh, Okay. Nah, Nabi Nuh itu kan kalau misalnya teman-teman di sini juga bisa mendengarkan yang kalian lihat di Alkitab itu, kalau nggak salah ini aku baca sih di Kejadian 6 ya, itu kan kayak Allah itu menyuruh Nabi Nuh kan bikino bahtera. Nah, tapi kan bisa jadi mungkin orang-orang di sekitarnya dia itu kayak menganggap ini orang aneh, ngapain kok bikin-bikin bahtera segala. Kayak ini orang ngapain sih, yang nyuruh siapa? Orang kondisinya loh cerah gini, nggak ada bau-bau, angin, nggak ada hujan. Iya, ini orang aneh, ngapain stres paling kok bikin bahtera ukurannya besar lagi, untuk apa coba? Terus dan sebagainya yang tercatat di Alkitab kan disuruh Tuhan untuk mengangkat beberapa hewan, suruh dibawa beberapa pasang dan lain sebagainya. Nah, menurut Cece, sudut pandang Cece, cerita ini itu sebenarnya itu gimana sih, Ce? Ngarahnya kemana sih? Kok bisa orang-orang di sekitar itu menganggap ini orang kok aneh sih? Gitu. Iya, ya aneh sih memang, karena dia kerjakannya kan di hutan. Iya. Tapi yang dibikin kapal. Iya. Iya kan? Betul. Oh iya, gak nyambung ya kok ya. Gak nyambung ya. Iya. Kecuali dia di laut ya, di Iya, pinggir di pantai. pinggir pantai. Di pinggir pantai. Benar. Kan kena tsunami aman lah. Nah, ini kan di hutan. Iya. Terus kemudian yang kedua, cuaca lagi bagus. Dia Iya. ngapain bikin perahu? Iya kan? Nah, tapi
Kalau misalkan dianggap aneh, dianggap gila dan dia baik-baik aja, ini bisa jadi dua hal. Kalau misalkan kayak zaman ini, ya kadang-kadang kan orang tuh nggak peduli ya mau dikomentari netizen, ya kan? Mau warga plus 62 ini ngomong apa aja ya dia nggak peduli. Kalau mau tiktokan ya tiktokan, orang zaman sekarang kan gitu ya, karena nggak peduli. Ya yang dia pedulikan ya hanya dirinya sendiri. Tapi kalau dalam konteks Nuh ini, kalau aku boleh menyimpulkan itu dia melakukan semuanya ini karena satu hal, yaitu belief. Jadi keyakinan. Keyakinan itu ya apa ya? Ya semacam sesuatu hal yang mendorong dia untuk komit untuk mengerjakan sesuatu karena itu dorongan dari hatinya dia tuh kuat banget gitu loh. Nah, jadi itu keimanan dia itu yang seolah-olah kayak gini lah. Jorgi sama Joshua pernah nggak ketemu satu bidadari cantik lalu kemudian pada at the first sight kamu langsung iki pasangan hidupku iki. Yeah. Semacam ada keyakinan gitu. Mungkin padahal cewek ini nggak cantik, nggak tipemu lah, gitu loh. Kan Jojo dan Jorgi ini ganteng loh pemirsa. Terima kasih loh. Mungkin yang mau kenalan sama aku lebih jauh boleh follow Instagram. Loh. Gak usah promosi. Ganteng kan selera ya lo. Iya, iya. Ya, tapi maksudnya gini, ketika kamu ketemu sama cewek nih, kamu kenal nih banyak cewek cantik gitu kan, tapi kamu yakin nih sama satu orang, walaupun dia mungkin sederhana, dandanannya nggak terlalu gimana, biasa aja gitu kan, makeupnya juga nggak kayak gadis-gadis zaman sekarang, tapi kamu yakin gini, ini cocok nih gitu. Itu loh keyakinan tuh loh, yang kemudian keyakinan itu akan mendorong kita untuk cari nomornya kenalan mau tahu lebih jauh tentang dia mau tahu gimana gitu. Terus kemudian mulai menguji, ini cocok nih ternyata gini. Jadi itu kan didorong dari apa? Dari pertama rasa keyakinan, kamu yakin nih adalah orang yang pas buat kamu. Nah, keyakinan atas panggilan Tuhan yang Tuhan berikan untuk Nuh untuk bikin bahtera tuh kayak gitu. Karena Nuh ini tahu ini nggak proyek kecil-kecilan nih, nggak proyek remeh-remeh nih. Karena ukurannya udah ada, bahan-bahannya dari apa, desain modelnya kayak apa, itu Tuhan udah kasih ya, gitu. Sudah kasih detail ya. Iya, entah bagaimana caranya muncul dalam bentuk insight atau dia menggambar, entahlah bagaimana caranya, tapi bisa sih kalau seorang Nuh ini terus kemudian tidak menggubris perkataan dan bullying dari orang-orang di sekitarnya. Karena ketika seseorang tuh punya yang namanya belief, itu dia benar-benar akan bergerak sesuai dengan beliefnya, dengan keyakinannya. Dan kata belief ini kalau secara general itu kita katakan sebagai belief, kalau secara spiritual kita katakan sebagai faith. Nah, iman itu gitu ya. Imannya Nuh ini karena dia tahu bahwa apa yang harus dia kerjakan ya sama seperti Abraham ketika dia keluar dari kampungnya, dia menuju ke tempat yang Tuhan mau tunjukkan kepada dia. Ini kan nggak ada jaminan gitu loh. Ini bakalan hidupnya nanti enak apa enggak, dia punya istri, punya anak, punya banyak hal gitu loh. Tapi sekali lagi faith itu loh yang menuntun dia, yang kemudian enggak, ini pasti oke, pasti bisa. Dan orang kalau memang punya pengenalan akan Tuhan pasti bisa merasakan yang namanya faith. Tapi kalau enggak akan paham apa yang saya omong hari ini. Gitu. Oke, mungkin jadi kalau bisa aku simpulkan, supaya kita bisa survive di tengah mungkin cemoohan orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, itu kita harus punya yang namanya faith. Ya, bahwa apa yang kamu kerjakan itu adalah sesuatu yang emang benar. Jadi iman itu mengarahkan kamu kepada satu hal yang meyakinkan bahwa enggak, yang kita lakukan udah benar nih jalannya. Walaupun nampaknya seperti mengerikan untuk kita, memalukan untuk kita, menakutkan untuk kita, mengkhawatirkan untuk kita. Looks like seperti itu, tapi
kita tetap mau berani gitu loh untuk melangkah. Nah itu iman itu seperti itu, gitu. Sehingga ketika kita jadi pribadi yang survive, ya itu tadi karena ada dasar yang kita punya, yang kita pegang untuk melangkah. Jadi ada orang yang survive itu dasarnya karena memang dia seorang adventurer, nggak tahu rasa takut, pokoknya nekat orangnya. Tapi ada orang yang karena dia tahu dia sedang melakukan sesuatu yang benar, makanya dia mau berjuang gitu, mau survive. Karena dia tahu walaupun lah jalan ini kelihatannya sulit, tapi aku tahu ini benar nih, pasti akan melangkah ke sana. Itu anak-anak Tuhan kayak gitu. Oke C. Mungkin kalau itu kan tadi kan kita bahas Nuh ya, mungkin sudah terjadi berapa ribu tahun yang lalu mungkin di Alkitab. Nah kalau kita tarik ke masa kini, mungkin kalau di masa-masa sekarang tantangan kayak apa sih yang mungkin dialami oleh anak-anak Tuhan dan gimana caranya kita bisa tetap survive? Banyak ya. Harusnya kalau yang jawab ini kalian juga bisa jawab, bukan cuman aku aja yang bisa jawab. Oke, kalau gitu dari pendapat setiap kita mungkin. Ya, oke. Mulai dari siapa dulu? Jojo lah dulu lah. Ya. Dari aku. Ya, kalau dari aku, ini sharing sedikit ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya tantangan yang dialami sama anak Tuhan saat ini, sepengalamanku ya, satu hal teman-teman, karena saya seorang pekerja, tentu dalam dunia pekerjaan itu enggak semuanya sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang ada sesuatu hal di mana gaji cocok, katakanlah gitu ya guys ya, gaji cocok tapi ternyata jobnya enggak cocok. Awalnya aja kelihatan cocok, tapi pada kenyataannya sering berjalannya waktu kita dapat tekanan nih dari atasan ataupun dari rekan kerja kita yang membuat kita itu semakin hari semakin merasa kayaknya aku gak cocok ini udah di tempat ini, sehingga mulai nih kita meragukan setiap rancangan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kehidupan kita, terlepas kondisi saat ini yaitu dalam sisi pekerjaan ya. Kita mulai ragu nih, bener gak sih Tuhan janjimu tahun lalu aku masuk sini, lah kok sekarang aku kok ngalami kayak gini, lah kayak gini ceritanya aku lah mesti keluar atau ya apa ini. Jadi kita kembali lagi meragukan gitu loh. Kita sudah percaya sama Tuhan yang tadi sudah disampaikan sama Cerumi juga, kita punya iman tapi pada kenyataannya iman itu enggak teraplikasi dengan benar. Kita kena senggol sedikit, kena hal-hal yang mungkin enggak cocok di hati kita, kita sudah ngerasa kita enggak lagi dibantu Tuhan, enggak lagi disertai Tuhan, enggak lagi ditolong Tuhan. Kayak gitu sih. Itu yang mungkin sering dialami sama teman-teman yang bekerja ya. Jadi itu sih, C. Oke. Corgi nih. Ya, mungkin kalau aku lebih ke arah karakter mungkin ya. Jadi kalau kan karakter itu kan bisa kita pakai di tempat kerja, bisa di perkuliahan, mungkin di tempat studi juga bisa. Gimana caranya kita itu bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi penolong bagi lingkungan sekitar kita. Contoh realnya mungkin kalau kita dapat tugas kelompok gitu ya misalnya. Nah, kan udah dibagi nih bagiannya apa, si A ngerjain apa, si B ngerjain apa. Lah kalau misalnya kita gak ngerjain bagian kita, nah kita kan pasti jadi penghambat bagi teman-teman kita. Jadinya kan tugasnya gak selesai. Nah, padahal kan kita seharusnya udah dapat bagian ini, kita dapat tantangan untuk mengerjakan tugas ini, harusnya kita selesaikan. Nah, mungkin kalau aku gitu sih. Karakter lebih bertanggung jawab ya, Cor. Ya. Oke. Ada satu lagi yang ini tantangannya nih klasik sih, tapi kayaknya tiap zaman tuh selalu ada. Harta tahta wanita. Iya. Waduh, kok kebetulan pas moderatornya cowok-cowok nih. Iya. Harta tahta wanita ini kan relate nih, lanang ya Cor ya. Iya, angel. Soalnya
Ngaku deh Jojo sama Jorgi. Kalau kerja pasti ada target usia sekian gaji gua harus sekian. Setuju. Iya. Karena cewek mana yang mau sama aku kalau aku belum punya rumah? Kalau belum settle ya atau Iya, belum mapan, Iya, kan? betul. Iya. Ya itu harta ya. Iya, tantangan kedua wanita. Wanita ini nggak suka tidak semua. Iya. Tapi ada wanita-wanita itu yang nggak suka berjuang bersama dengan pasangannya. Nah terus sih, berarti cowoknya yang berjuang anjing. Iya, disuruh berjuang duluan. Sudah harus start duluan. Dia nanti tinggal menikmati hasil-hasil dari perjuangannya gitu kan. Wah itu berarti. Karena kan ada ya perempuan-perempuan yang dengan standarnya yang kalau dia belum punya ini dan itu aku nggak mau sama dia gitu nggak? Kalian merasa terpressure nggak dengan hal-hal begitu? Ada kan itu kan. Kalau aku pernah baca itu perempuan tuh suka cowok yang berwibawa. Berwibawa. Gimana itu? Mobil. Bawa mobil. Wih. Bawa apa? Pesawat. Punya jet pribadi. Wah. Muluk-muluk saya gue. Iya, ya itu. Jadi pada dasarnya tantangan yang paling besar itu ya tantangan kenyamanan. Ya sebenarnya apa sih yang mau dibeli dari harta tahta wanita? Ya kenyamanan. Iya, kenyamanan. Mungkin kalau dengan nyaman terus jadi bahagia. Iya. Dan merasa nyaman terus aman mungkin sih ya. Masalahnya kenyamanan sekarang itu kan ya dibelokkan oleh si jahat dengan cara itu. Iya. Menurut pria-pria tertentu kalau dia dapat perempuan yang cantik, yang apalah body goals dan apa, itu tuh sudah aman gitu loh. Dia kemana-mana dia akan, wih pacarmu kok cantik ya, perempuan-perempuan juga pacarmu kok ganteng. Kita gitu yang kan. cowok juga pede sih, Cik. Ya iyalah. Iyalah. Siapa dulu pacarnya? Langsung Aku yang merasa dapat. naik gitu kan. Nah itu kan yang Langsung. dicari. Terus kalau kan nggak mungkin juga kalau ngajak keluar nonton terus bawaannya duitnya ngepres, nggak mungkin kan. Nah makanya anak-anak sekarang kan kejarnya gaji besar. Jadi pada dasarnya kalau mau dibilang ya agak masuk akal ya. Tantangan zaman sekarang, tantangan masa kini adalah ya rasa nyaman. Bagaimana semua orang itu berlomba-lomba untuk mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri. Apakah salah cari kenyamanan? Tidak. Tapi masalahnya life goals kita itu bukan soal kenyamanan saja. Kenyamanannya bukan soal kenyamanan dalam dunia ini. Tetapi kenyamanan yang Yesus maksudkan itu kenyamanan baik di dunia ini, tetapi juga yang lebih besar adalah di dalam kekekalan. Kalau kita rasa nyaman di hari-hari ini, tapi kita nggak mendapat bagian dalam kenyamanan yang kekal, ya buat apa gitu kan? Tapi kan orang-orang sekarang tuh udah ditipu sedemikian rupa sama setan. Jadi nggak lihat itu sebagai tantangan. Udahlah nanti kalau surga neraka nanti aja lah ngomong itu masih jauh gitu kan. Iya. Nah padahal justru itulah yang jadi tantangan kita sekarang. Bagaimana orang makin hari makin sekuler, makin hari makin nggak mikirin tentang segala hal yang sifatnya tentang sorga, tentang keselamatan. Nah, anak zaman sekarang tuh yang penting adalah gimana caraku nggak depresi, gimana caraku bisa invest, gimana caraku aku bisa punya tabungan hari tua, gimana aku nggak jadi generasi sandwich gitu ya. Itu terus kan yang dipikirin. Jadi gimana caranya supaya hidupku nyaman dan glamour sesuai dengan yang diposting di Instagram gitu kan. Itu dia. Tantangan yang kedua adalah tantangan teknologi. Zaman tuh makin maju, jadi daya kompetitif orang tuh makin meningkat. Jadi saling bersaing. Efeknya apa? Setiap orang jadi membandingkan diri sama orang lain. Kok dia udah gini? Kok dia udah gini? Kok dia udah gini? Aku kok belum apa-apa? Gitu. Karena perkembangan teknologi yang pesat maju, kita jadi tertuntut dan jadi menuntut diri sendiri. Gitu. Jadi itu tantangan-tantangan yang harus diwaspadai. Karena kalau mau ngomong kebutuhan manusia ini seberapa sih yang dikatakan sebagai cukup dalam hidup kita? Nggak ada sih. ya. Manusia nggak akan pernah merasa cukup. Itu dia. Padahal sebenarnya apakah ketika dibilang makan 3 kali sehari kita makan itu sebenarnya udah cukup kan? Cukup. Tapi masalahnya ketika sudah ngomong tentang manusia kalau makanannya cuma tempe penyet jadi nggak cukup ya. Harus kadang-kadang all you can eat ya. Semua dimakan.
Itu dia. Jadi itu tantangan-tantangan yang ada di zaman sekarang ini yang perlu diwaspadai orang-orang muda, karena tantangan-tantangan itulah yang menipu kita, mendistract kita supaya kita di masa muda nggak cari Tuhan. Di masa muda kita nggak cari Tuhan, apalagi di masa tua kita. Oh, oke. Siap. Oke. Ya, oke. Gitu teman-teman. Semoga kalian juga tetap waspada ya terhadap yang sudah disampaikan Cerumi. Ingat, yang pertama harta tahta wanita untuk kalian-kalian. Lelaki-lelaki Pencari kenyamanan. Iya. Karena sejatinya tidak pernah ada kenyamanan di dunia ini, guys. Oh, Kenyamanan Weh. adalah ketika kita bersekutu dengan Allah. haleluya. Amin. Dan yang kedua adalah tantangan teknologi. Jadi kita harus tetap waspada, jangan sampai termakan oleh tantangan-tantangan yang ada gitu. Oke, Mantap. Cerumi mungkin mau menyampaikan closing statement buat para pendengar-pendengar setia. Oke, closing statementnya adalah setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan itu dibentuk untuk jadi survivor. Tidak ada orang-orang Kristen itu yang dibentuk untuk menjadi orang yang lemah dan kalah terhadap kehidupan dan permasalahan hidupnya. Jadi bagi anak Tuhan, perjuangan adalah ritme hidup yang wajar, bukan luar biasa. Sehingga kalau keseharian kita harus berjuang, ya berjuanglah, karena itu adalah habit kita sebagai anak Tuhan, menjadi survivor. Itu saja. Mantap. Oke. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman, menjadi survivor adalah habit kita sebagai orang percaya. Oke, Haleluya. Iya, sepertinya kita nggak kerasa ya. Berapa pertanyaan? 1 jam ini episodenya kayaknya kok. Masa? Iya. Tapi Boleh di-cut nanti. tapi kalian jangan khawatir, ini sangat seru, guys. Dan ini baru permulaan. Iya. Dan ada subtema berikutnya yang tidak kalah seru. Kalau Oke. subtema 1 ya 1 jam, berarti subtema 2 jam, subtema 3 jam. Kan Gas 6 jam totalnya, Jor. Aduh, Iya, seperempat iya, dari iya. hidup kita dalam 1 hari kok. Wih, Itu mantap. lebih lama dari jam tidurku. Alebay lu Jorki. Oke, kalau gitu jangan lupa kembali mendengarkan di episode berikutnya Ya. dengan subtema. Wounded Healer. Nah, Kita akan membahas ini di episode yang akan datang. Jadi pastikan kalian untuk mendengarkan episode demi episode yang ada di bulan ini, guys. Tentang Oke. apa tuh Wounded Healer? Nanti, Kalau kita spoiler nanti. jangan. Iya. Nanti kita bahas nanti langsung di episodenya. Oke. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah bersama-sama mendengarkan kita pada episode kali ini. Jangan lupa kalian untuk subscribe. Wah, kita punya channel YouTube, di subscribe, di komen, di share kepada seluruh teman-teman kalian. Juga Spotify dong, cuy. Oh iya, ada Spotify-nya juga. iya, jangan lupa diklik follow-nya, terus diklik tombol loncengnya Oke. biar dapat notifikasi kalau ada episode baru. Oke. Siap. Itu aja. Terima kasih Cerumi. Terima Yo. kasih buat teman-teman. Oke, kita mau ucapin bye-bye Uters. Bye-bye. Bye bye.